Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan. Oke, pada video kali ini sesuai dengan janji, Bapak akan memberikan kisi-kisi pas 1 untuk mata pelajaran prakarya kewirausahaan kelas 10. Ya, sekali lagi, kisi-kisi yang diberikan ini bukan untuk dicontek ya, tapi untuk dipelajari ya, sehingga kalian akan tahu jawaban logisnya yang seperti apa. Bukan hanya menghafalkan, tapi kalian memahami penjelasannya seperti apa. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung mulai saja kisi-kisi pas 1 mata pelajaran prakarya kewirausahaan kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Kisi-kisi yang pertama, siswa dapat menjelaskan tradisi kebudayaan sebagai sumber inspirasi kebudayaan. Ya, prediksi soalnya adalah tradisi budaya non-benda dan tradisi budaya benda atau artefak. Kemudian kalian diminta mencari tradisi budaya non-benda. Ya, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa non-benda berarti sesuatu yang tidak bisa diraba atau abstrak, itu adalah non-benda. Jadi di antara opsi jawaban itu yang non-benda adalah yang nyanyian daerah, gitu ya. Kemudian kisi yang nomor 2 adalah, poin kisi-kisinya adalah siswa dapat menjelaskan tentang screening usaha. Prediksi soal yang ditampilkan adalah fenomena keadaan melihat sebuah produk di pasar langka dan produk tersebut digemari oleh konsumen. Hal ini jika dikaitkan dengan screening usaha adalah termasuk, ya kalian bisa lihat kalimatnya, fenomena melihat keadaan langkanya barang di pasaran. Berarti itu kan termasuk apa? Mengamati pintu peluang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 3. Ini sifat-sifat kewirausahaan ya. Kalian diminta menjelaskan sifat-sifat kewirausahaan dan mengerti sifat-sifat kewirausahaan. Di situ yang tidak termasuk sifat-sifat kewirausahaan sudah pasti kalian harusnya tahu adalah manja. Manja adalah bukan sifat kewirausahaan. Lanjut, kisi yang nomor 4 adalah menjelaskan ciri-ciri kewirausahaan. Dari poin-poin tersebut, mana yang tidak termasuk ciri kewirausahaan? Sudah tahu pasti jawabannya ya. Memiliki rasa tidak percaya diri, bahwa seorang wirausaha pasti dia adalah seseorang yang sangat pede, seorang yang sangat percaya diri dengan kondisi dirinya dan mampu untuk memimpin orang lain dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oke, lanjut ke kisi nomor 5. Seorang yang membangun, di sini kisinya adalah menjelaskan pengertian dari kewirausahaan, ya, wirausahawan. Seorang yang membangun sumber daya kerja, orang yang bawa perubahan dan inovasi yang mampu meningkatkan suatu nilai yang lebih besar. Di antara opsi tersebut pasti pilihannya adalah wirausahawan, sudah pasti. Lanjut, kisi-kisinya adalah siswa dapat menjelaskan tentang permasalahan usaha dan solusinya. Prediksi soalnya adalah permasalahan usaha dan solusinya kecuali. Di situ adalah harus kalian teliti, kalian bandingkan dengan buku paket kalian. Di sini yang tidak termasuk adalah masalah ketidaktepatan jadwal. Yang benar adalah ketepatan jadwal, gitu ya. Lanjut, kisi yang nomor 7. Siswa dapat menjelaskan macam-macam media pemasaran. Nah, ini juga sudah sering dikatakan, sudah sering diulang-ulang, bahwa media pemasaran yang biayanya cukup murah dengan jangkauan yang lebih luas adalah internet. Karena dengan memposting sebuah pesan promosi di internet, maka pesan promosi tersebut akan langsung terkirim ke seluruh dunia yang bisa mengakses informasi tersebut, karena ini melalui jaringan internet.
Kisi-kisi nomor 8 adalah tentang strategi pemasaran 4P ya. 4P itu kepanjangannya dari apa? Yang pertama adalah pasti price. Yang pertama adalah produknya. Produknya ada atau tidak ya. Kemudian harganya berapa ya. Harganya pasti ada atau tidak, harganya berapa. Kemudian place-nya, tempatnya ada di mana, tempat mendapatkannya di mana. Kemudian yang terakhir adalah promotion, promonya seperti apa ya, promosinya seperti apa. Jadi 4P yang paling tepat adalah product, price, place, product, price, place, dan promotion. Kisi nomor 9 adalah siswa dapat menjelaskan tentang analisis SWOT. Ya, kalian sudah tahu pasti metode SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, kalian tinggal terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. W-nya adalah apa? W-nya adalah weakness. Weakness itu adalah apa? Kelemahan ya, kelemahan dari sebuah produk itu apa? Lanjut, kisi nomor 10, siswa dapat menjelaskan tentang konsumen dan pesaing. Ya. Konsumen adalah orang yang menikmati produk ya, sedangkan produsen adalah orang yang membuat produk yang sama. Kalian sudah tahu pasti. Lanjut, menjelaskan tentang penyebab tindakan rekayasa. Ini juga sudah pernah menjadi pertanyaan di kelas, bahwa manusia selalu merasa tidak puas dengan pencapaian apa yang sudah dia capai, sehingga itu menyebabkan tindakan rekayasa. Jadi jawabannya adalah ketidakpuasan manusia. Kisi nomor 12 adalah siswa dapat menjelaskan tentang macam transportasi yang ada di masyarakat. Jadi kisi-kisi selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan tentang macam transportasi yang ada di masyarakat. Ya, kalian sudah tahu di keseharian kalian ada berapa alat transportasi. Ya, pasti ada transportasi darat, laut, dan udara. Jadi ada 3. Nomor 13, kisi-kisinya adalah menjelaskan tentang pengertian transportasi. Tinggal kalian samakan di buku paket kalian. Transportasi itu pengertiannya apa? Transportare ya, dari bahasa Latin artinya berpindah. Berikutnya adalah siswa dapat menjelaskan tentang kategori penggolongan model transportasi ya, ada intern dan ada ekstern. Penjelasannya seperti apa? Silahkan kalian lihat kembali bahwa transportasi ekstern itu adalah tidak membawa secara langsung objek barangnya, tapi lewat perantara ya, lewat perantara. Dari contoh opsi yang ditampilkan, berarti jawaban yang paling tepat adalah belanja di marketplace, sedangkan barangnya nanti diantar oleh kurir gitu ya. Kisi nomor 15, siswa dapat menjelaskan tentang proses pengiriman barang. Ya, yang tidak termasuk di sini adalah dimensi barang ya, walaupun kadang ada beberapa ekspedisi yang mensyaratkan dimensi, tapi itu tidak secara umum. Jadi yang biasanya adalah jenis barang iya, kemudian jenis pengiriman iya, jarak tempuh iya, berat barang iya. Jadi yang tidak termasuk adalah dimensi barang. Siswa dapat menjelaskan tentang pengertian logistik ya. Ini silahkan dilihat lagi di buku paket kalian, di PowerPoint yang sudah disampaikan. Pengertian logistik itu apa? Berikutnya, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat logistik ya. Ya, di sini penanganan dan pendalaman kemampuan itu yang tepat di opsi jawaban ini, karena penanganan dan pendalaman kemampuan itu harus continue dan tetap. Itu yang tepat ya, yang C berarti.
Lanjut, nomor 18. Siswa dapat menjelaskan tentang kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah tentang move dan tentang store. Dari contoh yang disampaikan di opsi, mana yang termasuk kegiatan move, memindahkan. Berarti kan mengirim barang, gitu ya. 19 adalah rantai pasok. Silakan dilihat lagi di buku paket kalian ada berapa, harusnya jawabannya detailnya ada 6. Kemudian tentang peluang usaha jasa transportasi dan logistik. Berikut adalah contoh usaha jasa transportasi dan logistik sesuai dengan materi yang dipelajari. Ya, di sini ada kata-kata kecuali. Ya, harusnya ada kata-kata kecuali ya. Jadi yang tidak termasuk adalah usaha jasa pembuatan kuliner dengan sistem antar. Oke, lanjut karena di sini adalah usaha utamanya adalah pembuatan makanan atau kuliner, sedangkan sistem antarnya hanya tambahan atau nilai plus dari usaha kuliner tersebut. Isi nomor 21 adalah siswa dapat menyebutkan tentang jenis tanaman pangan. Ya, ada tanaman pangan beras. Ya, beras itu termasuk kategorinya apa? Seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa beras adalah kategorinya adalah biji-bijian atau serealia. Isi nomor 21 menjelaskan tentang jenis tanaman pangan ada berapa. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 3 jenis tanaman pangan, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Isi nomor 23, pembatasan pengertian tanaman pangan sesuai dengan buku paket yang sudah kita pelajari adalah tanaman yang banyak mengandung sumber karbohidrat dan protein. Ya, tidak termasuk buah-buahan, tidak termasuk sayur-sayuran. Berikutnya adalah siswa dapat menjelaskan tentang perencanaan usaha tanaman pangan. Ya, di sini kalian harus benar-benar jeli membaca kalimatnya. Langkah perencanaan usaha tanaman pangan sesuai dengan buku paket yang sudah dipelajari ada 6. Contoh identifikasi kebutuhan industri hilir. Ya, hilir itu contohnya adalah memasok kebutuhan industri. Di sini yang paling tepat adalah menanyakan kebutuhan bahan baku industri makanan ke dalam makanan kemasan ya kepada produsen makanan. Isi nomor 24, siswa dapat menjelaskan tentang proses produksi tanaman pangan. Ya, di sini juga kalian harus jeli. Yang ditanya adalah kegiatan pengolahan lahan kecuali adalah pemberian pupuk. Isi nomor 26 adalah tentang saluran distribusi tanaman pangan, yaitu ada 3, distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan eksportir. Termasuk saluran distribusi tidak langsung adalah koperasi, karena koperasi biasanya menampung kemudian nanti dijual kembali untuk diambil keuntungannya. Isi nomor 27, siswa dapat menjelaskan tentang pengemasan makanan. Pengemasan tanaman pangan. Di sini contohnya adalah hasil panen kedelai. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di PowerPoint, hasil panen kedelai dimasukkan ke dalam karung goni ya, kemudian dialasi dengan kayu agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai atau tanah. Isi nomor 28 mudah. Hasil olahan serealia beras termasuk contohnya apa saja di sini, kecuali ya pasti udah tahu ya kalian, sosis. Sosis itu dibuat dari daging, bukan dari beras. 29, hasil olahan singkong ya. Siswa dapat menjelaskan tentang contoh hasil olahan tanaman pangan. Hasil olahan singkong kecuali ya,
Di sini jawaban yang benar adalah minuman ya. Ini penjelasannya salah, nanti dikoreksi lagi. Yang tepat adalah minuman. Keripik bisa, tape bisa, gorengan bisa, gaplek bisa, minuman enggak. Ya, belum ada minuman yang dibuat dari singkong. Misalkan nanti kalian menemukan atau kalian bisa memproduksi minuman dari singkong, itu sangat luar biasa. Oke, lanjut ke 230. Pemanfaatan kedelai ya, menjelaskan tentang pemanfaatan hasil tanaman pangan. Pemanfaatan kedelai sebagai bahan pangan yang kaya protein membuat makanan khas Indonesia yaitu tempe. Selain tempe ada hasil olahan lain kecuali tahu dari kecap dari kedelai, tahu dari kedelai, susu soya dari kedelai, tauco dari kedelai kecuali tape. Tape itu dari singkong. Kisi-kisi nomor 231 menjelaskan tentang bahan nabati. Di sini bahan nabati yang sumber lemak adalah sudah pasti ya. Jeruk itu bukan, jeruk itu buah sumber vitamin C. Kelapa sawit itu diolah menjadi minyak sayur pasti mengandung lemak. Bambu bukan ya, bambu itu biasanya untuk apa? Untuk kebutuhan membuat furniture misalkan pengganti kayu gitu ya. Kemudian kecipir itu sejenis sayur-sayuran, singkong juga bukan termasuk sumber lemak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kelapa sawit. Terakhir, siswa dapat menjelaskan tentang bahan nabati. Kisi nomor 32. Hasil olahan selai stroberi yang biasanya digunakan untuk melengkapi roti berasal dari bahan nabati. Buah ya, pasti ya, stroberi, namanya stroberi berarti berasal dari buah. Oke, demikian kira-kira kisi-kisi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga mohon maaf. Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Pelajari baik-baik. Terima kasih.